Regulasi pemerintah sekarang itu semakin mendukung untuk asing bisa memiliki properti di Indonesia. Pada tahun 2022 ada peraturan pemerintah yang mengizinkan warga negara asing untuk membeli properti. Seperti misalnya di Jakarta minimal itu senilai 5 miliar. Second home visa ini juga yang membuat kepemilikan properti untuk WNA di Indonesia itu jadi lebih mudah dan lebih aman. Jadi tanpa perlu menggunakan nama orang lokal. Terus yang kedua tentu saja ada Bali. Mungkin lebih spesifik itu di sekitar daerah Badung karena memang aksesnya dekat dengan bandara dan punya banyak destinasi wisata juga, Pak. Sebagian besar itu pembeli itu berasal dari negara tetangga sih Pak. Seperti paling banyak itu dari Singapura dan Australia. Dan juga ada dari USA serta Jepang. Halo teman-teman, kembali lagi di Ngobrol Santai Sahabat Samani, di mana pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang suatu topik yang sangat menarik nih, yaitu di mana meningkatnya minat warga asing terhadap properti yang ada di Indonesia, khususnya di Jakarta dan Bali. Bersama saya sudah ada dua orang ahli dari Miraland, yaitu Pak Albert dan Bu Vidya. Apa kabar Pak Albert, Vidya? Kabar saya baik Pak Baik Pak Arif, terima kasih. Oke, untuk memulai diskusi kali ini, mungkin bisa dijelaskan Pak sedikit kenapa sih warga asing itu tertarik untuk memiliki properti di Indonesia, terutama di Jakarta dan Bali? Ya, tentu Pak Arif. Oke, salah satu alasan utamanya itu karena regulasi pemerintah sekarang itu semakin mendukung untuk asing bisa memiliki properti di Indonesia. Terus alasan yang kedua karena memang daya tarik lokasi yang menawarkan fasilitas kelas dunia seperti Jakarta dan Bali yang memang semakin menarik untuk ekspat, Pak Arif. Bu Vidya mungkin ada pendapat lain mengenai hal itu? Ya betul sekali. Selain itu tipe propertinya menjadi faktor utama yang banyak mengincar villa, apartemen, rumah tapak dan terutama di Bali ya. Di Bali ini terkenal sebagai mempunyai destinasi wisata yang sangat indah. Oke, itu menarik sekali sih dari Bu Vidya tadi penjelasannya. Berarti Bali itu masih menjadi salah satu destinasi wisata atau properti yang paling diminati ya di Indonesia, selain Jakarta tentunya. Kalau misalkan Jakarta kan dia lebih ke arah kota yang pusat kotanya lah istilahnya. Kalau misalkan di Bali itu berarti objek wisatanya yang memiliki daya tarik tersendiri begitu ya. Oke, Pak Albert tadi sempat ngejelasin tentang regulasi ini ya Pak Albert. Mungkin Bu Vidya ada yang bisa dijelasin lebih lanjut nih tentang regulasinya itu? Jadi begini Pak Arif, pada tahun 2022 ada peraturan pemerintah yang mengizinkan warga negara asing untuk membeli properti. Seperti misalnya di Jakarta minimal itu senilai 5 miliar. Selain itu, second home visa yang memungkinkan untuk warga negara asing tinggal di Indonesia lebih lama, sehingga membuat investasi properti itu semakin menarik. Oke, itu menarik sekali sih. Mungkin dari Pak Albert ada tambahan lagi? Oh, sedikit tambahan dari saya, Pak. Second home visa ini juga yang membuat kepemilikan properti untuk WNA di Indonesia itu jadi lebih mudah dan lebih aman. Jadi tanpa perlu menggunakan nama orang lokal. Berarti tidak perlu pakai nomini lagi ya. Kalau misalkan dari zaman dulu kan di Bali kalau kita mau beli properti itu banyak WNA yang pakai nama orang lokal dan itu sangat riskan sekali. Teman-teman sahabat Samani juga pasti ada nih teman-teman warga negara asing yang membeli di Bali tapi pakai nama temennya atau nama orang lokal tersebut. Berarti sekarang jauh lebih mudah ya Pak ya? Betul Pak Arif. Jadi lebih mudah dan lebih aman seperti yang saya bilang tadi. Saya juga sepakat dengan Ibu Vidya tadi. Hal ini ya semakin menarik minat investor untuk bisa invest di Indonesia gitu Pak. Oke, sekarang kita mau ngebahas segmen yang paling populer nih, yang paling ditunggu-tunggu sama sahabat Samani dan para pemirsa di rumah nih. Di mana tempat-tempat mana aja sih, wilayah-wilayah populer mana aja sih di Indonesia yang paling diminati oleh WNA menurut Pak Albert? Ya, untuk sekarang mungkin ada dua ya Pak. Yang pertama itu ada Jakarta, lebih tepatnya wilayah Jakarta Selatan. Itu karena wilayah itu udah jadi pusat bisnis dan pusat komunitas ekspat. Terus yang kedua tentu saja ada Bali. Mungkin lebih spesifik itu di sekitar daerah Badung karena memang aksesnya dekat dengan bandara dan punya banyak destinasi wisata juga Pak. Oke, kalau menurut Bu Vidya dari segi harga nih Bu, bagaimana menurut Bu Vidya?
Menurut pengamatan saya nih Pak Arif ya, dari segi harga itu properti di daerah sana itu berkisar harga dari 1 miliar sampai dengan 4 miliar. Em, tetapi masih ada juga segmen premium di atas 5 miliar. Dan itu terutama untuk villa dan properti eksklusif. Berarti masih ada juga ya yang berminat dengan harga di atas 4 miliar ke atas begitu. Namun memang itu tergolong ke properti luxury, bisa dibilang. Mungkin ada sedikit insight nih yang bisa dibagi ke teman-teman sahabat Samani di rumah. Menurut Bu Vidya nih, siapa aja sih yang tertarik untuk membeli properti di Indonesia, khususnya di Bali ini, dari daerah mana aja gitu loh? Sebagian besar itu pembeli itu berasal dari negara tetangga sih Pak. Seperti paling banyak itu dari Singapura dan Australia. Dan juga ada dari USA serta Jepang. Mereka itu tertarik untuk tinggal di sini karena kebutuhan untuk berlibur dan kebutuhan untuk bekerja. Jadi mereka tuh ingin tinggal lebih lama di sini. Jadi sebagian besar tuh yang udah long term lah di Indonesia ya, yang udah mereka entah dia remote kerjanya, entah mereka juga punya kerjaan di Indonesia atau punya bisnis di Indonesia ya. Jadi sebagian besar itu mereka membeli rumah-rumah entah itu di Jakarta ataupun di Bali ini, seperti itu. Mungkin dari Pak Albert ada tambahan? Ya, mungkin kalau dari saya sepakat sih lagi dengan Ibu Vidya tadi. Memang Indonesia jadi semakin populer lagi ya, Bu. Nah, memang banyak warga asing yang akhirnya memilih untuk tinggal di Indonesia itu untuk menikmati gaya hidup tropis. Sambil mereka juga mencari investasi nih untuk jangka panjang, Pak Arif. Oke, kalau menurut Pak Albert nih, apa sih potensi dan tantangan yang dihadapi WNA untuk berinvestasi atau memiliki properti di Indonesia, kalau menurut Pak Albert? Ya, kalau menurut saya Pak Arif, potensinya memang besar sekali, Pak. Nah, terutama apalagi kalau memang pemerintah itu terus mendukung ya dengan regulasi yang stabil, terus pengembangan infrastruktur juga terus berjalan. Tapi yang jadi tantangannya bagaimana kita menjaga harga properti itu tetap kompetitif. Terus memastikan proses kepemilikan itu lebih aman dan transparan gitu, Pak. Betul sekali. Menyeimbangkan antara pertumbuhan pasar untuk warga negara asing, menjaga stabilitas pasar properti lokal. Sangat penting untuk keberlanjutan jangka panjang. Oke, tadi kita ngomongin soal potensi dan tantangan nih ya untuk segmen properti di Indonesia, khususnya untuk para WNA sendiri. Oke, tentunya potensinya sangat besar sekali ya Pak Albert ya, asalkan kita bisa menjaga kestabilan harga properti dan tentunya pasar properti dapat berkembang jika ada dukungan dari pemerintah, baik dari setempat maupun dari pemerintah pusat. Begitu ya. Oke Bu Vidya dan Pak Albert, terima kasih banyak atas informasi yang sangat bermanfaat ini. Insight yang diberikan sangat membuka wawasan baru mengenai perspektif pasar properti Indonesia bagi warga negara asing nih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan. Sampai jumpa di Ngobrol Santai Sahabat Samani berikutnya.